Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, selamat datang ke ibadah kita, yaitu ibadah kedua dalam alam maya kita untuk minggu ini. Dan oleh karena itu, saya ingin ucapkan shalom kepada semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dengan anak-anak dan juga keluarga Anda di rumah dan di mana saja Anda berada. Dan sebelum kita mulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Engkau dalam hidup kami. Kau berkati ibadah ini, biarlah pertemuan kami diberkati dengan sukacita, kekuatan, dan kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau berkati semua kami yang ada di rumah dan di mana saja kami berada Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, dan pada pagi ini, sekali lagi kita akan dilayani untuk sesi pujian dan penyembahan dilayani oleh Saudara Isaac. Dan seterusnya kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Joe. Oleh karena itu kita persilakan dan beri tepukan kepada Saudara Isaac dan seterusnya kepada Pastor Joe yang akan bawa firman Tuhan pada pagi ini. Dipersilakan. Amen. Shalom EPK, how you guys doing? I hope you guys doing fantastic at home, even though we are unable to meet physically, but there's nothing stopping us from worshiping the Lord. So let's get on our feet, let's praise and worship Him. 2, 3, go. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah
You're my God. We all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. We offer them all so highly exalted, glorious in heavens above. Humbly you came to the earth you created, all for the lust that became world. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. We all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I've never known how much it costs to see our sin upon that cross. I've never known how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. We all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. masuk dalam rencanamu Bapa.
serahkan padaku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendak-Mu, ku serahkan padaku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, mengiringmu seumur hidupku, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendak-Mu, ku serahkan padaku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, yes, Lord. Shalom semua, shalom jemaat IPK yang dikasihi, dan juga kepada semua yang mengikuti kebaktian pada pagi ini. Terima kasih Pastor Harry dan juga Isaac yang sudah memimpin kita sebentar tadi ya. Saya percaya kita semua diberkati dan kita mengalami kasih Tuhan ya, semasa kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama lagi di dalam kebaktian online IPK, dan puji Tuhan juga kita sudah masuk ke tahun 2021 ya, walaupun memang banyak perkara yang kita harapkan dan kita telah berdoa di sepanjang tahun 2020 ya, tapi sehingga ke hari ini kita masih lagi ya di dalam keadaan orang kata pada hari ini berperang ya, di dalam kita melawan pandemik atau virus COVID-19 ini ya. Jadi di sepanjang tahun yang lepas ya, dan hingga ke hari ini
Kita banyak mendengar tentang kesaksian dan juga pengalaman-pengalaman di mana banyak orang yang terjejas ya akibat pandemik ini ya, COVID-19 ini, dan banyak mungkin orang yang mengalami perubahan dalam hidup mereka ya. Mungkin hari ini ada banyak orang yang mengalami kesusahan ya kerana terkesan oleh pandemik ini. Dan ingin saya sampaikan kepada kita semua pada pagi ini adalah kita diingatkan ya di dalam Alkitab, kita diingatkan agar kita terus kuat di dalam kasih karunia ya, strong in grace ya. Oleh sebab itu kita di IPCC maupun di IPK kita mulakan tahun ini ya dengan satu firman Tuhan, satu siri firman Tuhan di mana kita mau kuat di dalam kasih karunia. Jadi siri ini adalah siri strong leaning on grace ya. Kita mau kuat dan kita mau bersandar di dalam kasih karunia ya. Sebelum kita pergi kepada firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin mengingatkan kita daripada firman Tuhan ya, daripada Yohanes ya, atau John ya, 1 ayat 16 yang mengatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia ya. Kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, grace upon grace ya, in our life. Dan ayat 17 mengatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus ya. Jadi kita mau bersandar, kita mau bertumbuh, kita mau kuat di dalam kasih karunia. Bukan bertumbuh atau kuat di dalam ideologi atau doktrin ya, tapi kita mau bertumbuh dan kuat dan bersandar di dalam kasih karunia oleh Yesus Kristus yang hanya kita dapati daripada Yesus. Dan grace himself is a person ya. Kasih karunia itu adalah pribadi ya. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Oke, jadi kita pada hari ini atau bermula pada minggu ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar bagaimana kita boleh menjadi kuat di dalam kasih karunia ya. Leading on grace, bersandar di dalam kasih karunia. Dan juga dalam satu petikan firman Tuhan yang daripada Titus ya, surat yang ditulis ya. Titus pasal yang kedua ayat 12 dan 13, ayat 12 dan 13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus ya. Di dalam kehidupan kita pada saat ini atau pada musim ini, pada keadaan dunia yang sekarang ini yang masih lagi berperang ya, melawan COVID-19 ini, kita dinasihatkan supaya kita terus berharap ya, kita terus berharap dan juga kita terus hidup dengan bijaksana, dengan adil dan beribadah ya. Kita beribadah kepada Tuhan kita menantikan kemuliaan ya. Kita menantikan penggenapan pengharapan di dalam Yesus Kristus ya, dalam Yesus Kristus juru selamat kita. Oke. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita mau hidup ya, dan kita mau hidup di dalam saat yang mencabar ini dengan bersandarkan di dalam Kristus Yesus, yaitu kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada setiap kita yang percaya. Mari pada pagi ini kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan doa, dan kita serahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, di mana kami bersekutu di dalam ruang ini Tuhan, dalam YouTube ini kebaktian online. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang kami dengar dan baca pada pagi ini boleh Tuhan mengubah hidup kami, dan boleh Tuhan menguatkan kami, di mana kami akan belajar tentang kasih karunia dan mengalami Kristus dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, hidup ini
mungkin sangat mencabar, tapi Tuhan kami percaya apabila kami bersandar akan kasih karunia-Mu Tuhan, kami Tuhan akan memperoleh berkat-Mu Tuhan. Kami akan dipelihara oleh perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, jadi pada pagi ini kita akan belajar, ya, kita akan mendengar atau kita akan membaca daripada firman Tuhan yang kita akan baca daripada Kejadian, ya, Kejadian pasal 16, ya, Kejadian pasal 16 bermula dari ayat pertama, ya. Jadi ya, kita selalu membaca tentang pribadi-pribadi di dalam Alkitab, ya, terutamanya apabila kita di dalam buku Kejadian, ya, dan sudah tentu kita akan teringatkan ya, Adam, Abraham, Sarah, ya. Tapi hari ini kita akan belajar, ya, melalui seorang pribadi, ya, seorang pribadi yang mungkin pernah kita dengar, ya, kita pernah dengar, tapi mungkin jarang, ya, sekali kita menyentuh tentang pribadi ini apabila kita belajar firman Tuhan, yaitu Hagar, ya, Hagar. Siapa Hagar itu? Ya, mari kita baca, ya, mari kita bacakan, ya. Boleh lihat Alkitab masing-masing, ya, daripada Kejadian 16 ayat pertama hingga ayat ke-16, ya. Agak panjang, ya, firman Tuhan yang kita bacakan. Saya akan bacakan daripada terjemahan Borneo, ya. Sarai istri Abraham masih belum melahirkan anak bagi Abram, tetapi dia mempunyai seorang hamba perempuan Mesir bernama Hagar. Maka kata Sarai kepada Abram, "Karena Tuhan telah menahan aku daripada mengandungkan anak, kawin sajalah dengan hambaku. Siapa tahu aku dapat memperoleh anak melaluinya." Maka Abram mendengar dan menurut usul Sarai itu. Lalu Sarai istri Abram membawa Hagar, warga Mesir yang menjadi hambanya itu, dan memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Pada waktu itu sudah 10 tahun lamanya Abram tinggal di tanah Kanaan. Abram pun meniduri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Apabila Hagar tahu bahwa dia mengandung, mulalah dia memandang rendah terhadap cik puannya. Lalu Sarai berkata kepada Abram, "Penginan yang kudapat ini adalah tanggungmu. Aku memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi ketika itu dia tahu bahwa dia mengandung, dia memandang rendah terhadap aku. Semoga Tuhan menjadi hakim antara aku dengan kamu. Kata Abram kepada Sarai, "Sesungguhnya hambamu itu berada di bawah kekuasaanmu. Lakukanlah terhadapnya mengikut budi bicaramu." Maka Sarai menindas Hagar hingga larilah Hagar daripadanya. Ayat 7. Malaikat Tuhan menjumpainya dekat sebuah mata air di gurun, yaitu berdekatan dengan mata air di jalan yang menuju ke Syur. Sabdanya, "Wahai Hagar, hamba Sarai, dari manakah kamu dan hendak kemana?" Jawab perempuan itu, "Aku melarikan diri daripada Sarai, cik puanku." Sabda malaikat Tuhan kepadanya, "Kembalilah kepada cik puanmu dan tunduklah di bawah kuasanya." Sabda malaikat Tuhan pula kepadanya, "Aku melihat, aku akan membuat keturunanmu menjadi tersangat ramai hingga tidak terhitung banyaknya." Selanjutnya malaikat Tuhan bersabda kepadanya, "Kamu sedang mengandung, dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namailah dia Ismail, karena Tuhan telah mendengar jeritan kesusahanmu. Dia akan menjadi seorang yang hidupnya seperti keldai liar. Tangannya akan melawan setiap orang, dan tangan setiap orang akan melawan dia. Dia akan hidup bertentangan dengan semua saudaranya." Lalu Hagar menyebut nama Tuhan yang berfirman kepadanya itu, "Engkaulah Tuhan yang melihat." Karena katanya, "Sesungguhnya aku nampak dia yang melihat aku." Itulah sebabnya perigi itu yang letaknya di antara Kadesh dan Beret disebut perigi Lahai Roi. Ayat 15, maka Hagar melahirkan seorang anak lelaki bagi Abraham, yang menamai anaknya yang dilahirkan itu Hagar, yaitu Ismail.
Dan Abraham berumur 86 tahun pada waktu Hagar melahirkan Ismail. Ya, kita telah membaca kisah tentang Hagar tadi ya. Secara sepintas lalu kita membaca tentang Hagar dan kita tahu bahwa Hagar adalah seorang hamba yang mungkin diberikan oleh Firaun kepada Abraham dan Sarai ketika mereka pergi ke Mesir ya. Kalau kita boleh baca di dalam Kejadian 12 ya, Hagar di mana Abraham dan Sarai apabila mereka disuruh oleh Firaun keluar dari Mesir, mereka membawa milik mereka. Jadi mungkin termasuk dengan Hagar ya. Jadi kehidupan Hagar ini agak kalau kita baca tidak begitu senang ya. Dia punya hidup itu agak susah karena emosi dia terganggu ya. Dia adalah seorang hamba dan dia ditindas ya. Kalau kita baca tadi, dia ditindas oleh cik puannya ya, atau dalam Alkitab terjemahan Indonesia nyonyanya ya, atau cik puannya. Jadi emosi terganggu ya. Dia mungkin hilang harga diri ya. Kita bayangkan tadi apabila Sarai ini tidak boleh mengandung, dia kata okeylah ya, saya berikan kamu kepada Abraham ya, supaya mana tahu Abraham boleh dapat anak daripada kamu. Jadi itu adalah seperti peralatan ya, seperti satu alat ya yang kita boleh dipakai, suruh orang pakai ya, supaya boleh menghasilkan sesuatu. Jadi ya of course secara emosi ya, Hagar terganggu ya, dia mungkin kecewa, dia mungkin merungut ya, dia mungkin mengalami kepahitan ya, dalam hidup dia. Dan kita juga baca apabila Sarai dia ada konflik dengan Sarai ya. Sarai mengadu kepada Abraham, walaupun dia tahu bahwa Hagar sedang mengandung, dia tidak juga menyebelahi Hagar ya. Malah dia kata okeylah, dia kata dengan Sarai ya, it's up to you ya. Sebab dia adalah hambamu, kamu adalah tuan dia, kamu adalah bos dia ya. Kamu berhak untuk buat apa yang kamu mau terhadap dia. Bayangkan ya, Hagar ini hidup dengan Sarai dengan Abraham ya. Dan dia tahu bahwa ini adalah orang yang mungkin membesarkan dia ya. Seperti keluarga mungkin mereka ini ya, tinggal bersama-sama. Tetapi apabila ada konflik begini ya, dengan senang wenang ya, dia ditindas ya. Jadi menyebabkan dia apa? Dia melarikan diri ya. Jadi adakah kita juga mengalami ya, pernah mengalami atau sedang mengalami situasi sebegini ya, di mana ya mungkin kita yang bekerja ya, kita bekerja dan apabila ya COVID ini melanda, sesuka hati atau ya bukanlah sesuka hati, oleh kerana sebab-sebab ekonomi ya, kita diberhentikan kerja, atau mungkin kita ada konflik ya, dengan teman-teman atau sesiapa saja ya, dan kita rasa kita tidak dihargai, kita rasa ada kepahitan dalam hidup kita ya. Mungkin dengan pasangan kita, mungkin dengan ibu bapa ya, dengan anak kita, adik-beradik atau sebagainya ya. Ada sesuatu yang buat kita rasa oh baik aku lari saja ya, dari tempat ini ya. Ini seperti tidak ada makna lagi dalam hidup saya ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana ya, bagaimana kita boleh belajar daripada kisah Hagar ini ya, daripada kisah Hagar, seorang perempuan yang bernama Hagar ini ya. Apabila kita di dalam saat ya, kita menghadapi ya, hidup yang sukar, apabila di musim pandemik ini ya, mungkin kita ada orang kehilangan kerja ya, ada orang mungkin ada konflik dengan keluarga atau rakan-rakan dan kita rasa macam hidup ini macam tidak fair, not fair ya, tidak adil bagi kita, dan kita rasa the best is to run away ya. Jadi mari kita lihat ya, belajar daripada Hagar ya. Dan kita tahu, kita baca tadi di hujung dia towards the end of the scripture yang kita baca tadi ya, malaikat ya, berjumpa dengan Hagar dan Hagar berubah. Dia berubah karena apa? Dia menemukan kasih Tuhan ya. Dia menemukan kasih Tuhan. Allah melihat dia, Allah melihat dan Allah mau mengubah hidup dia. Dan sama juga dengan kita pada hari ini ya. Allah sebenarnya melihat keadaan kita, dia melihat situasi kita, dan dia mau mengubah hidup kita ya. Jadi adakah kita respon kepada
apa yang Allah mau katakan kepada kita, ya. Itu yang terjadi kepada Hagar, ya. Dia respon, ya. Dia taat kepada Tuhan. Dia mematuhi, ya, perintah Tuhan, ya. Walaupun ya kita tahu bahwa dia dengan Sarah mungkin tidak mesra atau tidak akrab, ya. Tapi oleh kerana dia melihat kasih Tuhan, dia percaya dan dia mengikuti. Amen. Oke, jadi pada pagi ini saya mau mengongsikan tiga perkara tentang kasih Tuhan, ya. Bagaimana kasih Tuhan itu bekerja dan boleh membantu kita untuk kita melihat, ya, apa yang kita sedang alami, ya, perkara atau kehidupan kita, dan bagaimana kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya. Mari kita belajar pada pagi ini daripada hidup Hagar, ya, hidup Hagar ini, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-7 tadi, kalau kita lihat dalam Alkitab ayat ke-7 tadi, ya, mari kita baca sekali lagi ayat 7, ya. Apabila Hagar membuat keputusan untuk melarikan diri, ya, lari daripada rumah Abraham, ya, dan dia berjumpa dengan malaikat atau malaikat menjumpai dia, ya. Jadi ayat 7, malaikat Tuhan menjumpai dia dekat sebuah mata air di gurun, yaitu berdekatan dengan mata air di jalan yang menuju ke Sur, ya. Oke. Jadi di sini, ya, kita melihat bahwa Tuhan menjumpai, ya. Ya, malaikat itu adalah Tuhan lah, atau kita boleh katakan itu mungkin Tuhan menghantar malaikat seperti dia pernah menghantar malaikat kepada Yusuf dan Maria. Jadi apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya di sini Tuhan tidak membiarkan, ya, Hagar ini, tapi dia mencari Hagar. Ya. Dia mencari Hagar. Ya. Dia mau Hagar pulang ke jalan atau pulang ke rumah. Ya. Dia tidak mau Hagar terus sesat di padang gurun. Dia tidak mau Hagar terus kesorangan di padang gurun, ya. Tapi dia menghantar malaikat. Maksudnya God look for atau God find, ya. Dia menemukan orang yang sengsara atau orang yang susah seperti Hagar ini, ya. Mungkin pada pagi ini, ya, ada yang mendengar di sana tuh, mungkin Anda mengalami kesusahan dalam hidup Anda. Dan percayalah, ya, seperti Hagar juga, Allah akan mengadakan sesuatu, akan membuatkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda, ya. Mungkin mengutus malaikat atau mengutus pribadi untuk mengubah hidup Anda, ya, untuk mengubah situasi Anda, ya. Dari sini kita baca seterusnya di dalam Alkitab tadi, mengatakan bahwa Hagar sudah lari, ya, dan di dalam ayat ke-8, ya, ayat ke-8 malaikat bertanya, "Wahai Hagar, hamba Sarai, ya, dari manakah kamu dan hendak kemana?" Ya, jadi seperti malaikat ini pun dia macam ada soalan juga, macam seolah-olah tidak tahu, tapi sebenarnya dia tahu, ya. Hagar itu melarikan diri, ya. Dia tahu dari mana Hagar, ya. Tapi ada sebenarnya kenapa dia mencetuskan soalan itu, supaya Hagar berpikir, ya, you are from Abraham, ya, house, ya, kamu daripada rumah Abraham, rumah yang penuh dengan berkat, ya. Why are you running away, ya? Kalau kamu mau run kemana? Where? Hagar pun tidak tahu, ya, dia mau run kemana, ya, dia mau pergi kemana. Kalau kita di Semerahan ini, kita mau pergi mana? Ya? Mau balik Betong, tak boleh, ya, ada roadblock, ya. Mau pergi Kuching, tak boleh juga, ya. Red zone, ya, tidak boleh lepak di mana-mana, ya. Jadi sama juga seperti Hagar ini, ya. Dia sebenarnya tidak tahu apa tujuan. Dia just want to run, ya. Dia hanya mau lari, ya. Dia mau lari dari keadaan yang menyiksa dia, ya. Dia mau lari daripada orang yang menekan hidupnya, ya. Dia mau lari daripada kekecewaan, dia mau lari daripada kepahitan. Itu sebenarnya yang berlaku, ya, kepada kepada Hagar, ya. Dia marah, ya. Dia marah, of course dia marah, ya. Dia ditindas, ya. Dia kata oh, Abraham tidak peduli saya lagi, Sarai tidak menghargai saya. Baik, saya lari, ya. Tapi malaikat di sini, Tuhan mengantar malaikat, ya. God is good, ya. God is good all the time, ya. Tuhan walaupun dia tahu bahwa Hagar mau lari, tapi dia send malaikat untuk potong jalan, ya. Pintas, ya, jalan Hagar itu, supaya Hagar tidak terus meneruskan perjalanannya. Sebab dia tahu, Hagar tidak tahu kemana harus pergi, ya. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus pergi. Dia hanya tahu hidup dia adalah dengan
Abraham dan Sarai. Ya. Jadi God is good. Ya. God is good. Ya. Apa yang berlaku adalah di dalam ayat 9, dalam ayat 9 mengatakan bahwa sabda malaikat lagi kepada Hagar, kembalilah, kembalilah kepada cik puanmu dan tunduklah di bawah kekuasaannya. Ya. Jadi di sini macam sesuatu yang macam pelik juga kita baca. Ya. Dia mengatakan bahwa ya, of course, yang baik itu kita dengar macam kembalilah ke rumah. Ya. Tetapi di sini yang bagian kedua, tunduklah di bawah kuasanya. Ya. Jadi di sini memang itu adalah sesuatu yang mungkin yang susah bagi Hagar. Ya. Kembali mungkin senang, ya. Tapi untuk terus hidup, ya, di dalam kuasa atau kekuasaan Sarai itu adalah sesuatu yang sukar. Ya. Tapi the reality dalam hidup kita, yes, itulah reality dalam hidup kita. Dan message pada pagi ini, ya, kita mungkin selalu kita selalu tersalah tafsir atau tersalah dengar bahwa ya, kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita menjadi Kristen, ya, hidup kita akan bahagia selama-lamanya. Tidak, ya. Apabila kita menerima Yesus, ya, the next day, ya, mungkin kita masih lagi ada kesusahan. Kita masih lagi ada cabaran, ya. So, itulah yang kita perlu belajar, bahwa hidup kita harus melihat kepada Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah kasih karunia, ya. Seperti yang kita baca tadi di dalam Yohanes 1 ayat 16 dan Titus 2 tadi ayat 12 dan 13 mengatakan bahwa Jesus pengharapan kita. Yesus adalah pengharapan kita, ya. Jadi kita lihat di sini, balik kepada Hagar, ya. Oke. Balik kepada Hagar, oke. Sebenarnya malaikat atau Tuhan di sini berkata kepada dia, Hagar, come back, ya. Kamu harus setia, ya, di dalam imanmu, ya. Kamu harus terus hidup di dalam naungan Tuhan, ya. Rumah Abraham itu adalah seperti naungan Tuhan, ya. Jalan Tuhan bagi Hagar. Yang walaupun mungkin Hagar dalam keadaan marah, ya, dia mungkin dalam keadaan kepahitan, ya. Tapi kita percaya bahwa apabila, ya, dia kembali ke rumah ke rumah Abraham, dia akan mendapat berkat daripada berkat yang Tuhan curahkan melalui Abraham, ya. Dan ini yang Tuhan mau yang kita lakukan, ya. Bukan kita mau bersandar kepada manusia, ya. Kita mungkin patut mengubah, ya, persepsi kita, atau kita harus mengubah fokus kita daripada kita fokus kepada manusia, ya. Jangan kita hanya fokus kepada manusia, tapi kita fokus kepada Tuhan, ya. Manusia boleh senang mengecewakan kita, ya, tapi Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dia senantiasa membawa kebaikan, ya, kepada hidup kita, right? Jadi poin yang pertama tadi adalah Tuhan mencari, ya. Tuhan mencari. Apabila kita lari, Tuhan mencari. Apabila kita coba menjauhkan diri, Tuhan mencari, ya. Ada orang mungkin apabila mereka merasa ditekan, ya, apabila mereka rasa mungkin kecewa, ya, mereka senang lari daripada pribadi, atau mungkin lari dari persekutuan, ya, lari daripada gereja dan sebagainya. Tapi Tuhan, itu bukan rencana Tuhan, ya. Tuhan mau kita kembali bersama-sama, bersekutu dan bertumbuh sebagai suatu keluarga. Amin. Dan poin yang kedua, poin kedua adalah Tuhan mendengar, ya. Tuhan mendengar, Dia mencari dan Dia mendengar, ya. Dia mendengar penderitaan kita, seperti yang kita baca tadi di dalam ayat 11, ya. Ayat 11 mengatakan bahwa di dalam ayat 11 yang mengatakan, selanjutnya malaikat Tuhan bersabda kepadanya, kamu sedang mengandung dan kamu akan melahirkan seorang anak lelaki, namai dia Ismail, karena Tuhan telah mendengar jeritan kesusahanmu, ya. Jeritan kesusahanmu, Tuhan mendengar jeritan kesusahanmu, Hagar. Kita mungkin tahu, atau mungkin kita tadi tidak terbaca di dalam petikan ini, bahwa apabila Hagar ada masalah, tidak pula kita baca dia berdoa atau dia mencari Tuhan. Tidak, dia mungkin karena kemarahan, karena kekecewaan, dia just lari. Oke. Tapi di sini, ya, kita tahu bahwa Tuhan mendengar. Walaupun mungkin Hagar ini tidak sempat berdoa atau tidak berdoa, tapi Tuhan mendengar jeritan, penderitaan, kesusahan dia.
Okay? Jadi apa message dia? Apa pelajaran kita boleh belajar di sini? Ya, Tuhan mendengar situasi kita. Ya, Tuhan mendengar keadaan hidup kita. Tuhan mendengar ya apa yang berlaku di dalam hidup kita. Ya, Dia mungkin mendengar keluhan di hati kita, walaupun kita tidak mengungkapkannya sebagai doa, tapi Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Dan juga di sini, ya, malaikat berkata, namakanlah anak kamu sebagai Ismail. Ya, nama dia Ismail. Maksud Ismail karena Tuhan telah mendengar. Okay? Tuhan telah mendengar. Bayangkan apabila Ismail itu lahir dan Hagar memanggil ya, Ismail ya. Jadi nama Ismail itu selalu mengingatkan dia bahwa Tuhan mendengar ya penderitaannya. Tuhan, walaupun dia mungkin kena marah dengan Sarai ya. Setiap hari kena marah dengan Sarai, setiap hari kena tindas Sarai. Tapi bila dia melihat Ismail, apabila dia memanggil Ismail ya, itu akan selalu memberi kedamaian kepada dia bahwa oh, Tuhan mendengar penderitaanku. Ya, Tuhan mendengar keluhan hatiku. Oke. Jadi itu yang kedua, Tuhan mendengar. Tuhan pertama tadi Tuhan mencari, yang kedua Tuhan mendengar. Oke. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah pelajaran yang ketiga yang kita boleh belajar tentang pekerjaan kasih Tuhan di dalam kesusahan kita adalah Tuhan melihat. Ya, God sees. Ya. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ya. Pertemuan malaikat dengan Hajar itu atau Hagar itu telah mengubah direction atau laluan Hagar yang mau melarikan diri ya. Sehingga kan persepsinya diubah ya. Mungkin hidupnya diubah, hatinya mungkin diubah ya. Membuatkan dia rasa bahwa ya Tuhan memang mengasihi aku. Walaupun manusia tidak mengasihi aku, tapi Tuhan mengasihi aku ya. Tuhan melihat aku. Tuhan mendengar aku. Tuhan mencari aku. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada kesaksian yang Hagar sendiri katakan ya di dalam ayat yang ke-13 ya, kita boleh baca bagaimana Hagar ya menyampaikan kesaksiannya ya. Ayat 13, lalu Hagar menyebut nama Tuhan yang berfirman kepadanya itu ya. Jadi Hagar menyebut ya, nama Tuhan yang berfirman kepadanya itu ya. Engkaulah El Roy ya. Jadi apa maksud dia El Roy? Apa maksudnya El Roy? Karena dia katakan di sini aku melihat Tuhan dan dia melihat aku. Wow, sangat luar biasa ya. Sehingga dia ada satu encounter pribadi, wahyu pribadi tentang Tuhan ya. Tuhan melihat dia ya, dan dia melihat Tuhan dan dia kata ya, you are El Roy. God, you are El Roy. Kamulah Tuhan El Roy ya. Kamu telah melihat aku ya. Dan kita mungkin selalu tersalah tafsir atau tersalah anggap tentang apabila kita berkata Tuhan melihat. Dan selalu kita rasa oh, Tuhan melihat macam seolah mau mencari kesalahan kita. Ya, Tuhan melihat kesalahan kita. Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan ya. Tuhan melihat juga kegagalan kita. Tuhan melihat keadaan kita yang sedih. Tuhan melihat keadaan kita yang mungkin takut. Setiap hari kita takut ya, takut karena COVID ini ya. Sekarang ada banyak case mungkin meningkat dan semakin meningkat. Kita takut. Tuhan melihat keadaan itu. Tuhan melihat ketakutan kita. Tuhan melihat kesedihan kita. Tuhan melihat ya. Tapi di sini ya, Hagar diubah persepsi hidupnya. Hagar diubah, directionnya diubah daripada dia berjalan ke sana ya, atau yang tidak ada hala tuju, dia diubah dan dia kembali ke rumah Abraham ya. Dan kita baca di sini ya, yang mengatakan bahwa dia kembali ya, dan hidup bersama dengan Abraham dan Sarai. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada firman atau cerita Hagar pada pagi ini ya? Apa yang saya lihat di sini adalah Hagar adalah seorang yang taat ya. Dia adalah seorang pribadi yang sangat taat. Dia sangat taat pada firman Tuhan. Apabila dia melihat kebaikan Tuhan dalam hidup dia,
apabila dia melihat bahwa Tuhan itu mencari dia, Tuhan menemukan dia di gurun itu, dan Tuhan mendengar keluhan dia, Tuhan mendengar jeritan hidupnya, penderitaannya, Tuhan melihat keadaannya, situasi hidupnya, dia kembali kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Oke? Hagar taat. Taat kepada Tuhan. Apa maksud dia taat kepada Tuhan? Di dalam konteks yang kita belajar pada pagi ini, ya, daripada hidup Hagar ini. Apabila Hagar kembali, ya, mari kita bayangkan, apabila Hagar kembali ke rumah Abraham, kita boleh bayangkan bahwa dia akan kembali kepada Sarai, ya, yang selalu menindas dia, ya, yang hari demi hari mungkin selalu menindas dia, ya, karena Sarai itu adalah cik puan atau nyonya bagi dia, ya. Oke, tapi Hagar masih juga mau kembali, ya. Sama juga dengan kehidupan kita, ya. Kehidupan kita adalah masih ada kesukaran dalam hidup kita. Hari ini kita buat keputusan, ya. Mungkin hari ini kita bertobat, ya. Ya Tuhan, saya sudah mengikuti cara saya sendiri, ya. Saya coba solve problem ini dengan style saya sendiri, kehemat saya, ya, kebijaksanaan saya try dengan method saya, ya. Tapi saya gagal. Tuhan, saya berserah kepada Engkau, ya. Bukan maksudnya apabila kita rasa bahwa kita bertobat dan kita berserah, semuanya akan oke, ya. Semuanya akan smooth, ya. Tiada lagi ribut, tiada lagi badai, tiada lagi gaung, ya. Tidak ada lagi lembah, ya. Kita hanya hidup di atas awan saja. Tidak. Selagi kita hidup di dunia ini, selagi ada LIFE itu life, okay, in this world, trouble is still there, ya. Kesukaran masih ada, kesedihan masih ada, kesakitan ya masih ada, dan banyak lagi perkara yang mungkin kita tidak mengerti masih akan berlaku dalam hidup kita. Tapi itulah pelajaran kita daripada Hagar, ya. Hagar taat, ya. Hagar taat. Dia taat mengikuti perintah Tuhan. Tuhan kata, ya, kembali ke rumah Abraham. Yes, I will go back, ya. I will go back. Oke. Jadi hidup kita, ya, di dalam dunia ini, apa yang kita perlukan, ya? Apabila kita dihadapkan dengan keadaan pandemik, apabila dihadapkan dengan kesukaran, apabila kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang kita susah mau hadap dalam hidup kita, ya, apa yang kita perlukan? Kita perlu menjadi kuat. Bagaimana kita menjadi kuat? Kuat di dalam kasih karunia. Bagaimana kita boleh kuat di dalam kasih karunia? Yaitu kita mengenal Kristus, Yesus dalam hidup kita. We have to know Jesus. Mengenal Yesus lebih dan lebih lagi setiap hari. Hari ini kita mengenal Yesus. Kita belajar tentang Yesus. Kita mendengar tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada pagi ini, ya, Tuhan mencari kita, ya. Tuhan mencari kita. Tuhan mendengar keluhan kita. Dia melihat keadaan kita. Dan Dia sebenarnya berkata kepada kita, cukuplah kasih karuniaku di dalammu. Ini kita boleh baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. My grace is sufficient for you, my child. Oke, jadi pada pagi ini kita mungkin seperti Hagar. Kita mau lari, ya, kita ada plan mau lari, ya. Tapi apa yang saya mau sampaikan pada pagi ini, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi saudara. Tuhan melihat keadaan saudara, dan Tuhan mendengar jeritan dan kesusahan saudara pada pagi ini. Apa yang kita perlukan adalah kita perlu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita perlu bersandar kepada kasih karunia Tuhan, yaitu dengan bersandar kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Pengharapan kita bukan di dalam manusia. Pengharapan kita bukan di dalam sistem. Pengharapan kita bukan di dalam doktrin. Pengharapan kita bukan di dalam gereja. Pengharapan kita hanya di dalam pribadi Yesus.
Dia adalah sumber pengharapan. Dia adalah sumber kasih karunia dalam hidup kita. Karena dia sendiri adalah grace. Jesus is the grace of God. Thank you Jesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami mendengar firman-Mu, kami menerima firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap orang Tuhan yang mencari Engkau, setiap orang yang Tuhan yang mungkin hidup di dalam kesusahan pada pagi ini, pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan datang dalam hidup mereka, dan Tuhan menyatakan kasih-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Biar mereka melihat pekerjaan-Mu, pekerjaan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan kuatkan kami Tuhan, ajar kami untuk taat, seperti Hagar taat kepadamu Tuhan. Biarpun di dalam kesusahan, ajar kami terus setia dan taat dan bersandar di dalam kasih karunia-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pastor Joe untuk khotbah seperti tadi. Kita amat bersyukur untuk kupasan firman Tuhan berkenaan Hala 7 tema gereja IPK untuk tahun ini, yaitu tahun 2021. Semoga firman Tuhan tadi memberi sinar dan terang dalam kehidupan pribadi kalian. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, untuk pengumuman pada minggu ini, yang pertama, tidak ada Connect Group pada minggu ini. Dan kedua, Excel Kids Online Meet akan diadakan pada 24 hari bulan Januari pada jam 8.30 PM. Perhatian kepada semua ibu bapa untuk menyiapkan anak-anak kalian untuk Excel Kids Online Meet tersebut. Dan jika terdapat sebarang persoalan, sila hubungi Dr. Cindy. Dan seterusnya adalah kebaktian doa kita pada hari Rabu 3 hari bulan Februari 2021 pada jam 8.15. Dan kebaktian doa ini kita akan adakan dalam sesi online. Tidak ada perjumpaan secara fisikal, tetapi doa secara online. Dan seterusnya adalah kita akan, sebelum kita mendengar kesaksian daripada saudari Juliana, kita akan memberi pemberian kita. Dan semasa kita memberi, kita ingin mendengar kesaksian daripada saudari Juliana selepas ini. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk pemberian kami pada pagi ini. Biar pemberian ini memberi kemuliaan kepada Engkau dan serta memberi sukacita kepada kami yang memberi. Biarlah segala yang kami lakukan adalah bukan untuk diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah ada sukacita dalam memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sambil kita memberi pada pagi ini, mari kita mempersilakan saudari Juliana yang akan memberikan kesaksian pribadinya pada pagi ini. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadinya dan juga kehidupan keluarganya dan juga dalam kerjanya. Dan dengan itu kita ingin mempersilakan saudari Juliana untuk memberikan kesaksian beliau untuk kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okay, hai semua PCC Kuching. Shalom semua. Semua harap sihat-sihat lah. Okay, di sini saya ingin bersaksi sedikit tentang kesaksian saya waktu saya balik ke Kuching. Pada mulanya memang saya mengalami stres sewaktu saya mahu balik ke Kuching, disebabkan banyak masalah yang saya perlu hadapi. Yang pertama, flat tempat saya tinggal telah dibuat PKPPD. Yang kedua, tiket flight saya telah ditunda ke tarikh lain. Dan yang ketiga, saya telah mengalami masalah untuk register Inter Sarawak SMDC.
Sampai waktu saya nak berlepas, kira last minute baru SMDC approve untuk saya boleh fly balik ke Sarawak. Puji Tuhan, saya melalui semua ini, masalah ni dengan penuh kesabaran sampai ada waktunya saya telah menyerah dan berputus asa kerana terlalu tertekan dengan situasi yang saya alami. Di saat saya menyerah, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau yang berserta denganku. Kuserahkan segala masalah ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Di saat saya panjatkan doa kepada Bapa di syurga, di waktu itu juga Tuhan bekerja. Semua masalah saya selesai sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan telah sediakan. Yang pertama, puji Tuhan, saya dapat keluar dari tempat kawasan flat saya yang kena PKPPD. Yang kedua, pihak Arsia telah hantar email dekat saya dan telah memberi satu tarikh yang tetap dan confirm untuk saya balik ke Sarawak kerana situasi COVID. Jadi agak terhad untuk orang yang boleh balik Sarawak dalam masa yang terdekat. Jadi saya telah dipilih lah, puji Tuhan lah, saya dapat tarikh yang tepat lah untuk saya balik Sarawak. Dan yang ketiga, sebelum saya berlepas, puji Tuhan, SMDC Inter Sarawak telah approve dan saya boleh berlepas ke Sarawak dengan pagi itu dengan baiklah, dengan tiada halangan apapun kerana SMDC sudah approve dan yang satu lagi itu pun semua dah kira selesai lah. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan berserta dengan saya. Di saat saya telah merasa sedih, saya berputus asa, di saat itu Tuhan telah bekerja dalam kehidupan saya dan Dia sendiri menunjukkan mukjizat Dia yang luar biasa dalam hidup saya, yang saya rasa saya sendiri tak pernah rasa dan saya tak pernah lalui benda itu, tapi sekelip mata Tuhan boleh bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi di sini saya ingin berikan nasihat, dalam apapun keadaan kita harus percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita di saat kita susah ataupun senang. Dia sentiasa ada dalam hati kita. Oke, itu saja kesaksian saya. God bless you all. Bye. Terima kasih Saudari Juliana untuk kesaksian dan perkongsian kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi serta kerjaya. Ya, Allah Bapa adalah jawaban dalam segala keperluan kita semua. Amin. Dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup Juliana juga, Dia adalah Allah yang sama, yang akan mencurahkan kebaikannya kepada semua kita, tidak kira di mana kita berada dan apa yang kerjaya yang kita sedang ceburi pada saat ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa dan kita mohon segala berkat rohani terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Kau dalam hidup kami. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada minggu-minggu yang akan datang, pada hari yang datang Tuhan, memberi kemuliaan kepada Engkau dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap yang sudah hadir dalam kebaktian online ini. Biarlah kami terus diberkati dan segala kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Dan sampai di sini kebaktian kita dan pertemuan ibadah kita. Dan saya percaya saudara dan saudari,
kalian akan sentiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dan saudara-saudari, kita akan berjumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Dan saya percaya kebaikan, kemurahan Tuhan, kesembuhan, pelindungan Tuhan bersama dengan kalian di mana saja Anda berada. Keluarga Anda diberkati, kerja Anda diberkati, kehidupan Anda juga diberkati dengan luar biasa pada tahun 2021 ini. Agar kita terus diberkati oleh Tuhan, kita akan terus bertumbuh dan kita akan terus diberkati karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Jumpa pada minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati. Amin. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul